Yoho, ketika kami meliburkan diri pada hari Sabtu, kami membaca banyak komentar nakama, membaca DM Instagram nakama semuanya, berharap ada sesuatu yang sepertinya cocok untuk dibahas. Dan ternyata kami tidak menemukan sebuah misteri yang sepertinya bisa dibicarakan secara mendalam. Lalu, ketika kemarin membuat naskah mengenai hal-hal menarik yang terjadi pada One Piece volume 97, kami teringat lagi bahwa di Onigashima terdapat sebuah pedang berukuran raksasa yang mungkin menjadi pertanyaan semuanya. Sebenarnya pedang ini pedang apa dan untuk siapa? Sehingga inilah hal yang akan kita bicarakan mengenai pedang besar Onigashima serta sebuah timing. Jadi, selamat datang di Mega Teori di Openime. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Setting perang Onigashima adalah besar. Kata besar di sini mencakup sesuatu yang lebih besar lagi, yakni setting perang Onigashima berukuran raksasa. Kelompok topi jerami seperti sebuah semut jika dilihat dari angle ini. Kaido yang digadang-gadang memiliki kaitan dengan para Ors memiliki ukuran tubuh yang di luar manusia biasa. Para Numbers juga, meskipun belum diketahui mereka ini adalah Ors atau bukan, tapi mereka memiliki ukuran raksasa. Dalam benak kami, hanya ada dua kemungkinan yang akan menggunakan pedang raksasa ini. Yang pertama, yang pasti adalah orang-orang berukuran raksasa seperti para Numbers atau Kaido. Namun, kita semua tahu bahwa Eiichiro Oda sedari awal tidak membuat karakter seperti Kaido dan Ors cocok untuk menggunakan pedang. Mereka terlihat menggunakan sebuah gada yang mana sebenarnya senjata mereka ini ada kaitannya dengan wujud Oni pada cerita rakyat Jepang. Jadi, kami pikir kemungkinan yang pertama ini telah tertolak. Lalu kemungkinan yang kedua, ada manusia berukuran biasa yang dapat mengendalikan sesuatu yang berukuran besar. Dia masihlah menjadi karakter yang belum tentu akan ditunjukkan ke dalam cerita ini lagi. Tapi, ada banyak sekali kemungkinan yang menunjukkan bahwa karakter ini relevan dan akan dimunculkan pada manga One Piece. Tidak lain dan tidak bukan adalah Kinjisi no Shiki. Ya, lagi-lagi Shiki. Mungkin nakama semua sudah bosan mendengar nama dan desas-desusnya karena setelah sekian lama tidak ada tanda-tanda mengenai Shiki lagi. Tapi, sepertinya ada banyak benang merah baru yang perlu kita bahas mengenai Shiki, yakni pedang besar serta sebuah timing. Sebelum beranjak lebih jauh pada pembahasan timing, kita perlu membicarakan kenapa pedang besar ini adalah tanda bahwa Shiki yang akan menggunakannya. Karena Shiki adalah pemakan buah setan Fua Fua no Mi, buah setan paramesia yang dapat melayangkan benda apapun yang disentuh olehnya. Dan diketahui bahwa Shiki termasuk ke dalam pendekar pedang yang hebat. Sebelum kakinya digantikan menggunakan pedang, Shiki bertarung melawan legenda angkatan laut, yakni Garp dan Sengoku, menggunakan dua pedang miliknya. Jadi, dari sini bisa dikatakan bahwa kemampuan pedangnya tidak bisa diremehkan. Tapi sepertinya pedang kesayangannya ini digunakan untuk menggantikan kakinya yang putus karena ulah Shiki itu sendiri. Eiichiro Oda senang sekali bermain sebuah persepsi antar karakternya. Seperti dari dua admiral, Akainu adalah admiral yang memakan buah setan magma. Kekuatannya sepanas magma, namun ia memiliki hati yang sangat dingin. Kemudian, Aokiji memiliki kekuatan sedingin es, namun hatinya sangat api. Dan saat ini, ada banyak sebuah persepsi yang membangun bahwa karakter dengan ukuran besar memiliki kekuatan yang lebih besar pula. Seperti, Angkatan Laut benar-benar menginginkan memiliki pasukan berukuran raksasa untuk pasukannya agar lebih kuat. Kemudian, Big Mom yang mengatakan bahwa jika ia memiliki aliansi dengan ras Elbaf, ia bisa mengalahkan seluruh Yonko. Dan kami pikir, dari perang Wano Kuni serta Onigashima yang berukuran raksasa ini, Eiichiro Oda akan mematahkan persepsi tentang kekuatan yang berdasarkan ukuran. Bahwa konsep hebat dan kuat tidak ditarik dari seberapa besar ukuran orangnya. Jika memang ukuran menjadi tolak ukur, mungkin yang sekarang menguasai dunia adalah bangsa Ors atau ras Elbaf. Tapi kenyataannya apa? Yang menguasai dunia, yang mengontrol dunia adalah kakek-kakek yang sudah tua, yang seharusnya sudah bermain dengan cucu-cucu mereka. Eiichiro Oda dari awal cerita Wano Kuni membangun 3 villain utama, yakni Kaido, Big Mom, serta Orochi. Namun Orochi dibunuh di tangan Kaido sendiri, sehingga kami pikir villain Orochi ini akan digantikan oleh villain yang lebih baik, yakni Shiki. Dan di karakter Shiki inilah
konsep orang kecil akan mengontrol yang besar akan ditunjukkan. Sebuah angka 2 tahun dan 20 tahun. Sebuah timing merupakan hal yang penting dalam aspek kehidupan ini. Sekarang, ini menjadi sesuatu yang menarik. Pada awalnya, kami kira Shiki adalah karakter yang hanya sekedar mengincar sebuah kekuasaan. Lalu, ketika kami membaca manga One Piece chapter 0 kembali, kami baru sadar ternyata ada kata-kata Shiki yang sepertinya berkaitan dengan latar belakangnya. Yakni ketika Roger mati, di dalam Impel Down banyak tahanan yang bergembira karena Roger meninggalkan hartanya pada satu tempat. Lalu Shiki berkata, "Sungguh bodoh, orang-orang yang mengincar harta itu berkeliaran di laut hanya akan mengganggu saja. Apanya yang zaman baru, bajak laut itu adalah penguasa laut. Suatu saat nanti akan kebuat mereka mengerti." Di sini alasan kenapa Shiki berkata bahwa bajak laut adalah penguasa laut karena sepertinya berkaitan dengan ketika ia masih di bajak laut Rocks, di mana bajak laut Rocks adalah bajak laut yang menguasai lautan. Konsep 2 tahun. Angka 2 tahun sepertinya menjadi angka yang sakral. Kenapa? Di 24 tahun yang lalu, Goldie Roger menyerahkan diri kepada angkatan laut. Insiden penyerahan diri Roger ini mengakibatkan Shiki yang sangat marah kepada angkatan laut. Ia bergelut melawan 2 legenda Marine dan kalah. 2 tahun setelah kematian Roger, Shiki melarikan diri, mengobrol dengan Shirohige bahwa ia akan bersembunyi untuk sementara waktu dan akan mengguncang dunia, menunjukkan kepada dunia bagaimana seharusnya sebuah bajak laut. Rayleigh yang membaca surat kabar bahwa Shiki kabur juga berkata bahwa kau mau melakukan apa lagi? Dan rencana Shiki bisa terjadi paling cepat 20 tahun. 2 tahun setelah Shiki melarikan diri dari Impel Down, di negeri yang jauh di New World, tepatnya di Wano Kuni, Oden Kozuki memutuskan untuk bertarung melawan Kaido yang berakhir dengan sebuah kekalahan. Di tahun yang sama, Kozuki Toki beramalkan tentang cahaya fajar yang akan muncul di Wano Kuni, yang mana dalam ramalan Toki akan terjadi di waktu 20 tahun ke depan. Sekarang kita akan bermain-main dengan angka, jadi kami harap nakama bisa fokus. Di angka 20 tahun setelah Shiki membicarakan mengenai rencananya pada Shirohige adalah waktu di mana Luffy memulai perjalanannya. Dan di angka 20 tahun milik Kozuki Toki adalah waktu di mana Luffy memulai perjalanan di New World. Nah sekarang, jika nakama tahu bahwa ketika Luffy gagal menyelamatkan Ace di Marineford itu, Luffy benar-benar putus asa. Lalu Rayleigh memberi kenyataan pada Luffy bahwa kelompok topi jerami yang sekarang tidak mampu untuk menghadapi kerasnya dunia baru. Apalagi musuh dunia baru lebih kuat. Yang kemudian Rayleigh memberi saran bahwa bagaimana jika ia berlatih 2 tahun. Di waktu 2 tahun itu Rayleigh berjanji akan melatih Luffy. Sekarang pertanyaannya, apakah angka 2 tahun yang dijanjikan Rayleigh kepada Luffy ini hanyalah sebuah kebetulan? Atau ada maksud tertentu kenapa Rayleigh melatih Luffy dengan waktu 2 tahun? Karena jika Rayleigh melatih Luffy hanya dalam waktu 1 tahun, mungkin Luffy tidak akan masuk ke dalam angka 20 tahun milik Kozuki Toki. Jika Rayleigh melatih Luffy dalam waktu 1 tahun, mungkin ketika Luffy datang di Pulau Zou, Luffy akan melihat Zou yang tidak babak belur karena belum dihajar oleh Jack dan kawan-kawan. Apakah Rayleigh mengetahui semuanya dan sengaja melatih Luffy dalam waktu 2 tahun agar Luffy masuk ke dalam perputaran dunia ini? Apakah karena Rayleigh tahu bahwa dulu bajak laut Roger terlalu terburu-buru menuju Raftel, Rayleigh mencoba untuk mengulur waktu Luffy agar ketika Luffy sampai di Raftel, Luffy tepat pada waktunya? Yang jelas, saat ini kita belum tahu apakah Rayleigh mengetahui mengenai ramalan Kozuki Toki mengenai 20 tahun. Tapi yang jelas, korelasi antara 2 tahun dan 20 tahun dalam dunia One Piece saling berhubungan. Di pihak protagonis, mereka memiliki angka 20 tahun yang disebutkan oleh Kozuki Toki. Di pihak antagonis yakni Kaido serta Big Mom, mereka memiliki angka 20 tahun yang disebutkan oleh Kenji Shinoshiki. Kedua pihak memiliki timingnya masing-masing, dan sepertinya timing kedua pihak akan pecah di waktu yang sama. Arc Wano Kuni memiliki lebih banyak benang merah dibandingkan arc yang lainnya, dan ini akan menjadi hal yang sangat seru untuk kita nantikan. Jadi, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini. Atau nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk nakama yang memesan akan segera kami proses.
Dan teruntuk nakama yang ingin membeli cash One Piece, sekarang nakama sudah tahu di mana tempatnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah di Vegapunk Store. Nakama bisa mencarinya di Shopee. Dan karena orderan cash setiap harinya semakin banyak, kami akan berusaha sebaik mungkin agar bisa cepat sampai ke depan pintu rumah nakama semuanya. Dan akhirnya, untuk nakama yang dari kemarin ingin membeli poster One Piece, kini nakama sudah bisa mengordernya. Pada awalnya, kami ingin menaruh poster ini di Shopee. Tapi ternyata tidak bisa, karena beda alamat. Toko cash HP kami berada di Jakarta Selatan. Sedangkan, toko poster ini kami jual dari Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Sehingga, teruntuk nakama yang ingin mengorder poster hanya bisa melalui WhatsApp. Nomor WhatsAppnya seperti biasa, kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Harga posternya terjangkau, yakni hanya 35.000 dan sudah gratis bingkai. Promonya belum berakhir sampai di sini. Bagi nakama yang membeli 5 poster akan dikasih gratis 1 poster. Jadi, tunggu apa lagi? Amankan sebelum kehabisan. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.